Oke. Nah, jadi malam ini kita akan update ya API kita supaya sesuai dengan kebutuhan yang ada di front end ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ternyata kemarin itu masih banyak yang kurang. Oke. Jadi saya akan update malam ini API-nya. Kita lihat yang kurang itu di sini ada lumayan banyak ya, alamat, location, kilometer, pasien count gitu, schedule dan sebagainya. Oke. Yuk kita mulai dari mana ya? Dari dokter. Think saya. Oke. Nah, kita mulai dari endpoint dokter. Kita lihat dulu ya, statusnya sekarang itu seperti apa. Kita lihat. Oke. Nah, statusnya ini saya geser ke kanan. Enggak. Saya geser ke kanan aja. Nah, kayak gini. Statusnya sekarang itu dia sudah bisa menampilkan data dokternya, tapi kurang lengkap ya. Di sini specialization-nya belum terhubung ya dengan tabel specialization. Hospitalnya juga belum terhubung, teman-teman. Oke. Jadi masih banyak yang perlu kita implementasi. Dan juga schedule. Schedule-nya belum muncul di sini. Ya, seharusnya muncul. Nah, ini kan ada dokter schedule, teman-teman. Kan? Nah, ini kan ada dokter schedule tuh, ya. Ini ada dokter ID-nya dan ada hospital ID. Oke. Jadi yang perlu kita implementasikan dulu apa ya? Coba saya analisa lagi. Hati-hati membuatnya teman-teman ya, karena di sini schedule itu dia nanti relasinya sama hospital ya, bukan sama dokter teman-teman. Nah, jadi mungkin sebaiknya kita buat yang schedule dulu mungkin ya. Ya, kita buat yang schedule dulu ya. Dokter schedule. Oke. Kita tampilkan jadwal dokternya di sini. Tapi nggak bisa langsung dokter schedule di sini. Kenapa? Karena itu kan ada relasi ke hospital. Nah, makanya itu nanti mungkin kita perlu akan join. Kita akan perlu join di schedule-nya dengan hospital, teman-teman. Oke. Nah, itu dulu yang kita buat. Jadi kita pengen tampilkan jadwal dokternya, tapi yang sudah di-join dengan hospital. Ya, kayak gitu. Saya cek suara dulu. Oke, aman ya. Takutnya suaranya nggak masuk. Saya akan masuk ke dokter controller di sini. Ya, dokter controller. Nah, di sini perlu kita modifikasi, teman-teman. Ya. Kita perlu modifikasi kodenya supaya kita bisa menampilkan schedule di sini. Oke, nah, karena cara bikinnya. Cara bikinnya gimana? Kita lihat ya. Di sini oke, oke, dokter. Oke, saya lupa kodenya seperti apa. Mungkin kita kenalkan dulu ChatGPT-nya ya dengan status kita sekarang ya, supaya lebih clear teman-teman. Wait, saya harus beritahu ChatGPT dulu tentang status model kita dan sebagainya. Saya bikin query dulu ya ke ChatGPT. Oke, kita bikin query dulu ke ChatGPT. Kita kenalkan dulu dengan yang sekarang. Baru modelnya doang ya. Jadi saya sudah mengenalkan modelnya. Saya juga ingin mengenalkan controllernya yang kita punya dulu ke ChatGPT supaya nyambung ya si ChatGPT-nya. Kita kasih konteks dulu. Kenalkan dia dengan schedule controller. Kita ingin ChatGPT-nya hospital controller. Udah lama saat ini ya. Nah, tidak perlu, dia malah dijelasin semuanya. Tidak perlu bro, cukup diingat aja, tidak perlu di penjelasan ya. Masih diberi penjelasan. Ingat, tidak perlu, terlalu rajin sih, malah memberi penjelasan. Tidak perlu beri penjelasan. Tadi on.
Apalagi ya? Udah sih, modelnya udah, yang order udah belum ya? App, specialization udah ya? Order udah ya? Oke, good. Nah, sekarang kita minta gini ya, tampilkan data specialization, tampilkan apa ya? Em, tampilkan dokter schedule the index di dokter control. Jadi kita minta kodenya itu get supaya dia menampilkan dokter schedule sebelum. Kita lihat ya. Nah, di sini menggunakan with ya, with dokter schedule, tapi hati-hati ya. Kalau teman-teman pengen pakai with seperti ini ya, hati-hati. Modelnya pun perlu diupdate. Oke? Seperti apa? Update pada model dokter dan dokter schedule. Nah, jadi kita minta juga update pada modelnya. Jadi kalau teman-teman cuma copy gini doang ya, itu nanti error. Oke, jadi hati-hati, hati-hati. Nah, di sini teman-teman di tabel apa di model dokter itu harus diupdate. Oke. Di sini harus menambahkan kode ini. Untuk apa? Ya, untuk memberikan relasi. Oke, jadi satu dokter bisa punya banyak schedule. Nah, itu teman-teman tambahin di sini ya, dokter schedule. Nah, di sini ya teman-teman tambahin. Oke, tambahin ini dan jangan lupa diimport nih. Kalau enggak ya nggak jalan teman-teman. Terus schedule-nya diimport ya. Tapi kayaknya nggak apa-apa sih kayak gini. Coba dulu. Dokter schedule, oke. Lalu di dokter schedule tambahkan ini. Oke. Ya, jadi update-nya ada dua ya. Ada di dokter sama di dokter schedule. Di dokter schedule kita juga bikin relasi teman. Kayak gini, nah baru nanti kode yang relasi ini akan bekerja. Oke, akan bekerja. Kita lihat ya hasilnya. Kita lihat hasilnya. Apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman? Nah, ternyata di sini masih kosong jadwal dokternya. Kenapa? Kenapa masih kosong? Karena di sini kalau kita lihat ya, dokter schedule-nya tuh udah ada gitu, tapi dokter ID-nya itu satu. Jadi belum ada nih schedule untuk dokter yang ID-nya dokter. Makanya ya dia bener ya. Dia menampilkan data kosong, teman. Solusinya apa? Solusinya kita tambahin schedule untuk dokter. Oke, kita tambahin schedule. Caranya kita create berarti ya. Create, saya mau lihat dulu di kita lihat dulu teman di dokter schedule. Oke, di Goldit ya. Berarti kita tinggal bikin request, kita bikin request ya di dokter schedule, kita pakai create teman-teman. Oke. Datanya apa, Bang? Nah, datanya ini. Datanya ya. Hospital ID, dokter ID, schedule date gitu ya, schedule time sama pasien link. Datanya itu di copy aja ya. Tapi masukin ke sini. Paste kok. Ini masukin ke sini. Nah, jadi kita tentukan nih dokter ID-nya berapa. Hospitalnya juga harus yang ada nih. Kita lihat hospitalnya. Hospitalnya yang ada itu satu ya, teman. Satu. Jadi boleh kita isi satu. Dokter ID-nya yang ada ini berapa sih? 27. Jadi saya isi 7 ya. Saya akan bikin schedule untuk dokter dengan ID 27. Oke. Rumah sakitnya ini ya. Jamnya itu nah harus hati-hati juga nih. Ini harus hati-hati juga ya. Oke. Ini harus hati-hati juga. Harus hati-hati ya. Schedule-nya ini maunya seperti apa? Nah, kita mau bikin schedule-nya kayak gimana? Per tanggal kah? Per tanggal atau kayak gimana nih? Kalau pengen per tanggal, otomatis kita harus harus masuk pada setiap harinya, gitu ya. Kalau
pengen setiap hari ya rutin, berarti bukan gini formatnya lagi. Oke. Nah, di sini kita harus hati-hati ya, kita harus hati. Kalau nggak hati bingung, oke. Coba ya schedule itu saya harus tanggal 1 sampai 31 sampai 2 bulan, 3 bulan ke depan atau kayak gimana? Ya, harus hati-hati nih. Oke, harus hati-hati. Em, Tidak, yang di schedule-nya sebaiknya seperti apa? Oke, saya harus hati-hati di sini. Saya coba saya pause dulu sebentar. Oke, jadi sepertinya si dokter schedule-nya ini harus kita refactor. Formatnya jangan kayak gini. Saya pengen bikin ketika kita menentukan jadwal dokternya, kita bikin nih, misalnya dia tiap hari Senin itu jam sekian sampai jam sekian. Tiap hari Selasa itu jam sekian sampai jam sekian kayak gitu. Jadi saya pengen bikin kayak gitu ya. Nah, di sini kita harus refaktor si dokter schedule-nya, tabelnya ya. Jangan kayak gini, nggak usah ada schedule date-nya, nggak apa-apa. Yang penting itu adalah day-nya, hari apa ya, Rabu. Lalu ada start time-nya, time-nya sama end. Nah, itu yang penting. Oke. Dan kalau pengen ditulis pasien limitnya. Jadi dalam jam 8 sampai jam 9 itu limit pasiennya berapa? Bukan ya, teman-teman. Saya berasumsi setiap dokter mungkin pasien limitnya akan berbeda ya. Let's say dokter psikolog mungkin dia cuma nanganin 4 apa ya? 4 pasien doang ya. Makanya kita perlu yang namanya pasien limit di sini. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kita refaktor jadi kayak gini ya. Date-nya saya pakai string aja ya. Kita bikin string day, start time dan time. Oke, day, start time dan end. Ya. Nah, kita generate ulang. Saya akan ketik artis tes. Filternya pengen jalanin semua. Harus set. Statik bukan? Oh bukan. Pengen jalanin. Kayaknya sih PHP artis. Dokter schedule table sitter. Yuk, nggak bisa langsung ya? Nggak bisa langsung ya? Berarti harus saya bikin gitu. Tanyakan ngoding Dart nih, Pak, kalau perlu pakai. Nah, ini jalan sih ya. Masalah schedule tab. Tanya apa? Nah, sip. Nggak bisa ya, teman-teman. Ini akan saya jalankan semua satu. Berapa sih seedernya? 1, 2, 3, 4, 5. Panggil semuanya. Scoring dulu. Oke, nanti
nih. Der, soalnya kayaknya nggak salah ya, karena di sini saya pakai date jadi day ya, day start time sama time teman. Day, harinya hari apa gitu kan, misalnya Senin, terus saya bikin Monday. Day, dan dibikin bahasa Indonesia ya teman-teman. Nanti akan menyulitkan teman-teman, percayalah ya, jangan dibikin bahasa Indonesia. Akan sangat menyulitkan kita. Start time-nya saya bikin jam 12 ya. Oke, dokter ID-nya saya bikin ya, itu tadi ya. Nanti dulu dokter ID-nya update dulu yang kayaknya saya harus verisi ya. Saya bikin balik nih, pink dart nih, balik-balik ya. Kayak for each ya kalau PHP itu. Dokter untuk setiap dokter dalam ini, dokternya, saya akan buatkan schedule-nya teman. Kodenya jadi kayak gini ya. Saya akan buatkan schedule dan saya akan ambil sehingga nanti semua dokter sudah buat ya, itu akan memiliki jadwal. Dan ini kebetulan jadwalnya semua ya. Ini saya bikin dari 15 sampai 15, saya bikin jam 19 ya sampai 20. Gitu. Atau jam 19 atau jam 20 lah. Jam gitu. Yang pasien limitnya 5, 5 aja semuanya. Pasien limit. Setelah itu kita create ya, itu teman-teman. Nah, ini berarti generate-nya itu nggak boleh dari schedule dulu ya. Tapi yang kita buat adalah table dulu. Ya, kan sheet-nya. Nah, sudah ya, sudah berhasil teman-teman. Berarti sekarang kalau saya akses poinnya nih, dokter schedule, harusnya datanya sudah benar ya. Nah, udah benar nih teman-teman. Day, start time-nya jam 10, end time-nya jam 12 ya. Sudah benar nih teman. Sudah sesuai dengan harapan kita ya. Sudah sesuai dengan harapan. Oke, good. Em, saya mau ke sini sekarang, kita lihat ya. Nah, sekarang sudah ada schedule-nya tuh. Cantik sekali teman-teman. Sudah ada schedule-nya ya. Tuh ya, schedule-nya ya. Jadi si Dokter James Smith ini nanti jadwalnya hari Senin jam 10 sampai jam 12. Hari Senin juga ada juga dia praktek di sesi kedua jam 3 sampai jam. Lalu ada lagi sesi ketiga jam 20 sampai jam ya. Saya masih penasaran dengan Siddelnya. Kayaknya masih bisa dibikin cantik lebih cantik lagi teman-teman. Bisa nggak ya kita random ya? Random hari, kita lihat ya. Teman-teman yang di Zoom kalau mau kasih masukan silakan ya. Silakan. Bang, seharusnya nggak gini, seharusnya begitu gitu. Bang, kayaknya kalau kayak gini bagus deh. Nggak apa-apa teman-teman. Instruksi saja, silakan ya. Oke. Nah, saya akan bikin random day ya di sini. Jadi saya akan random.
day-nya, random day, oke. Random day-nya saya masukin ke dolar ya. Jangan lupa ini lagi HP standar. Jangan sampai lupa teman-teman. Nah, oke. Jadi kalau saya seed, PHP Artisan Migrate S, saya pengen pakai seedernya juga ya. Nah, ini kalau saya migrate ya, saya seed, hasilnya kayak gini. Tuh, ada yang Jumat ya, tuh Jumat. Ada yang hari apa nih? Hari Sabtu, Rabu, gitu. Oke, cantik ya, cantik lumayan. Nah, lanjut lagi teman-teman, di dokter schedule ini masih kurang teman. Kurangnya apa? Kurangnya ya, hospitalnya harus punya, hanya perlu tampilkan model hospital, ada model schedule. Saya minta lagi chat GPT-nya ya untuk membuat relasi ya antara dokter schedules ya dengan hospital. Bang, kenapa hospitalnya nggak ditempel ke dokter? Ya karena kita di dokter ini bisa praktek di beberapa rumah sakit, teman. Dan schedule-nya itu nempel sama hospital. Nah, makanya itu nggak saya tempel langsung ke dokter. Nggak saya buat relasi langsung ke dokter, ke dokter schedule. Gitu. Dan jadwalnya kan bisa beda-beda ya, tiap rumah sakit. Ya. Maksudnya seperti oke, lihat di sini. Di sini yang pertama yang perlu kita lakukan, kita perlu mengupdate ya si dokter schedule-nya. Sini ya, supaya dia punya relasi dengan oke. Lalu kita diminta juga untuk kedua kita diminta untuk mengupdate hospital model supaya dia punya relasi dengan dokter schedule. Nih, yang ketiga, nah, nah, oke, dia ngapain di sini? Apa update-nya? Kita lihat, oke, ya teman-teman. Harus pakai with ya. Pakainya di mana ya? Di dokter controller? Ah, di sini kah? Di sini kah? Kita coba lihat dulu. Di sini dokter controllernya with dokter schedule. Oke, apakah dokter controller X gabungkan juga hospital schedule. Kita minta update teman. Kita update. Jadi berubah ya kodenya jadi gini. Oke. Bedanya apa ya sama yang tadi ya sebelumnya? Oh, ada titiknya. Titik hospital. Titik hospital. Apakah gitu ya implementasinya? Kita lihat lagi di bawahnya sih kayaknya sama ya, teman-teman. Di bawahnya sih sama, tapi di sini kita ketik titik hospital. Oke. Titik titik. Dokter schedule titik hospital. Kita lihat ya hasilnya. Wih, canggih ya teman-teman ya. Saya jujur baru tahu sih fitur ini ya. Fitur fitur join-nya itu bisa sampai kayak gitu teman-teman. Karena saya jujur selama ini jarang banget pakai model ya. Saya pakai BB Query aja ya. Lagi nyoba. Canggih juga teman-teman. Saya bisa bikin kayak gini. With terschedule di hospital. Kalau saya bikin kayak gini, nggak ada hospitalnya ya di sini. Tapi kalau saya bikin tadi tuh titik hospital, canggih sih. Nah, di sini ada detail hospitalnya teman-teman. Nah, kita lihat detail gitu teman-teman. Oke,
Canggih ya? Canggih, canggih. Kita lihat lagi apa yang kurang. Specialization. Oh, sekarang saya mau tampilkan juga detail speciali. Tulisannya apa sih? Specialization. Tampilkan update index. Ya, oke. Jadi ya ChatGPT ya untuk mempercepat pembuatannya aja teman-teman. Tapi pada akhirnya kalau teman-teman nggak paham basicnya, nggak tahu apa yang mau dibuat, gitu, apa yang harus dilakuin, ya kita bingung juga teman-teman. Contohnya di sini saya ketik perintah ini karena saya tahu nih apa yang mau teman-teman. Ya, makanya saya ketik ini. Jadi tetap teman-teman harus tahu basic dari Laravelnya ya. Model, routingnya kayak gimana, pembuatan controllernya kayak gimana, penting teman. Tetap akan digunakan. Ya, kita lihat di sini kita harus update model dokter. Nah, kita update model dokter. Ya, yang perlu diupdate dokter schedule udah tadi ya. Kita tambahin specialization. Kita juga kalian update eh, model ini ya, specializationnya. Well, versi berapa? Versi Laravel saya tahu. 10? Kayaknya sih 10 ya ini. Oke, nah ini update di dokter controller. Oke, wah, enggak sih. Ternyata bisa gini ya. Koma specialization. Langsung jadi kah? Digituin doang? Kita lihat ya, ini emang luar biasa sih si Laravel ya teman-teman ya. Saya tuh dari dulu seneng banget sih sama si Laravel ya. Kenapa? Karena kayak terlalu banyak kemudahan yang ditawarkan teman-teman. Dan itu sangat membantu sekali sih ya. Contohnya yang seperti ini kan gila banget nih teman-teman. Kok bisa gitu ya? Dia bikin relasi ya, tinggal mendefinisikan kayak gini nih pakai title, lalu masukkan specialization, itu canggih sih. Oke, kita coba lihat hasilnya kayak gimana nih ya. Jadinya kayak gini ya. Benar ya? Kita lihat kayaknya bawahnya sih nggak perlu diupdate ya. Sama aja ya. Bawahnya sih sama aja sih. Kita lihat specializationnya mana. Nah, sudah ada ya. Sudah ada specialization specialization 2. Oke, ini sekali ya. Saya pengen balik balik ke sini. Ya, ya. Tadi spesialisasinya mana ya? Kardiologis, spesialis, oh, nggak usah deh. Saya mau update ini ya, update seedernya supaya spesialisasinya nggak kayak gini teman-teman. Kurang cantik ya, kurang cantik. Jadi saya akan update seedernya lagi, yang dokter schedule, specialization seeder. Nah, ini teman-teman. Nah, ini jangan gini. Update seeder ini isi dengan spesial spesialisasi dokter ada di, saya minta update ya. Kita lihat, lihat penyakit dalam. Oke, kayaknya masih oke ya teman-teman. Kita pakai yang Indonesia aja untuk spesialisasinya. Nah, kalau kayak gini nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting nama kolomnya ini jangan Indonesia.
itu nanti bikin bingung ya. Value-nya kalau mau dibikin Indonesia silakan, nggak masalah teman-teman. Ya, saya akan update kayak gini ya. Jadi gini, saya jalankan lagi seedernya. Kita lihat hasilnya, specialization. Ini pakai Postman ya, extensionnya Postman. Penyakit dalam. Nah, good. Ya. Nah, ini baru oke teman-teman. Kardiologi, gitu ya. Kardiologi lagi. Ini neurologi, ya. Kardiologi lagi. Nah, gitu ya teman-teman. Sudah oke sih. Dalam. Kan dokternya doang sih kurang. Mungkin saya akan coba tambahkan lagi dokternya. Oke, apa ya? Dokternya banyak kok ini. Oh, yang muncul cuma dikit. Apa karena saya limit ya? Oke, karena saya limit ya. Saya limit 5 di sini. Saya bikin 100. Nah, patch 2 ya. Patch 1 ya. Ya, oke, good. Lihat spesialisasinya kardiologi ya. Udah bagus banget teman-teman. Udah kayak gini udah oke banget sih ya. Keren, keren. Sekarang hospitalnya kita lihat. Hospital name-nya udah benar. Testnya sudah. Institutnya oke. Saya oh, kayaknya kurang ya. Kurang nomor HP sih. Kurang nomor HP ya. Iya, kurang nomor HP sih. Coba kita lihat. Iya. Kurang bukan nomor HP, nomor teleponnya, teman-teman. Nomor telepon hospitalnya. Kalian ya saya tambahin di dokter di hospital ya. Hospitalnya perlu kita update. Hospital. Terus, nah ini ya. Hospital address, hospital phone number, WhatsApp number, sama email ya. Kalau ada website boleh juga. Atau nggak usah. Itu aja. Oke, nanti migration scriptnya juga kita update. Hospital, phone number, WhatsApp number, email ya. Kita update juga. Oke, nomornya string. Saya bikin dia jadi 021. Kita acak aja teman-teman. Aja ya. Nah, gitu aja ya. Hospitals. Oke. Good. Kita lihat ke sini phone number, WhatsApp number, string aja ya. Jangan double. Kita ganti string, string, string. Lalu kita migrate lagi. Oke, kita lihat lagi data hospitalnya sudah sesuai atau belum. Oke. Oke. Nah, kita lihat ya hospitalnya nih. Sudah oke sih, Sar. Nah, kita nambah phone number. Tapi kok ada komanya nih? WhatsApp numbernya. Kenapa nih? Kok ada komanya nih? WhatsApp numbernya. Lihat ya. Oh, apa nih? 10 nih, per 10. Hapus dulu deh komentar nih. Bingung ya. Saya jalankan lagi yuk. Saya jalankan lagi ya. Script seedernya teman-teman. Nah, sudah ya. Kita lihat nih data hospitalnya sekarang ya. Sudah oke ya. Cantik sekali teman. Ya, cantik nih. Apalagi ya? Udah sih ya. Specialization udah, dokter schedule udah, dokternya udah, teman. Lagi. Udah sih, udah semua. Nah, kalau udah jadi seperti ini enak banget.
Tapi sebelum itu saya pengen lihat lagi, apa yang kurang, action incrementer. Aduh, actionnya ini agak repot. Karena kalau pengen ter, otomatis dari kliennya itu ketika bikin request ya, dia harus dan begitu. Buat apa? Buat mendapatkan sense teman, sense antara rumah sakitnya dan kayaknya sih location incrementernya saya akan terpisah aja. Karena ini menarik sih. Untuk sementara location ini akan saya dummy dulu. Jadi si front endnya nggak usah tambahkan filter, tambah oh, kayak gitu. Kayaknya nanti endpointnya PR buat kita ya teman-teman. Nanti kita implement. Kalau address ini udah bisa, pasien count-nya ya udah bisa ya. Schedule kita lihat nanti ya. Perlu kita implement. Good. Sampai sejauh ini udah beres ya update endpoint-nya. Oke. Next, mari kita coba implementasi. Eh, kita update API-nya.